Sebenarnya Supres itu sudah terbit pada saat pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Cuma karena ada perubahan nomenklatur sehingga kemudian Bapak Presiden Prabowo menyesuaikan dengan nomenklatur dan juga menambah terkait dengan orang yang ditunjuk mewakili Bapak Presiden. Jadi ini adalah sebuah proses carry over dalam rangka pembahasan undang-undang. Gitu. Jadi poin ditekankan sebetulnya dalam revisi ini apa sebetulnya? Sebenarnya sama dengan yang lalu, nggak ada yang berubah, ya nggak ada yang berubah. Jadi dulu inisiatif DPR, Supresnya sudah turun, DIM-nya juga sudah dibahas oleh pemerintah dan dulu dikoordinasikan oleh Menko Polhukam dulu. Nah sekarang kan nomenklaturnya berubah menjadi Menko Polkam. Nah karena itu terkait dengan poin-poin yang ada di dalam nanti bisa dicek tentang usulan revisi Undang-Undang TNI, tidak ada bedanya dengan yang lalu. Karena ada kekhawatiran bahwa revisi Undang-Undang TNI ini berkaitan dengan ada tugas kewenangan penindakan yang diambil oleh TNI seperti yang dilakukan oleh Polri. Saya rasa tidak ada ya, itu tidak ada. Nanti prinsipnya adalah menyangkut soal perpanjangan usia pensiun, ya, karena sekarang pegawai negeri sipil itu sudah pensiunnya 60 tahun. Sementara untuk TNI Polri itu masih 58 tahun. Tentu di TNI juga tidak boleh rata karena usia pensiun bagi prajurit yang berpangkat bawah, sersan ataupun yang di bawahnya itu kalau nggak salah kan 45 ya, 45 tahun udah pensiun karena itu pasukan tempur. Nah, ini akan kita sesuaikan sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang ada. Pak Menteri, kemarin kan mahasiswa demo dan salah satu tuntutannya meminta pemerintah membahas perampasan aset. Ini dari pemerintah terkait Perampasan aset tidak pernah lepas komitmen dari Bapak Presiden Prabowo. Dan Kementerian Hukum bekerja sama dengan PPATK, juga dengan KPK, terus kami melakukan koordinasi. Tetapi sekali lagi, sebuah undang-undang itu adalah keputusan politik. Sehingga undang-undang perampasan aset saat ini setiap saat pemerintah siap ajukan. Tetapi sekali lagi, butuh waktu yang cukup untuk kami mengkonsolidasi semua kekuatan partai politik maupun fraksi-fraksi yang ada di DPR. sebenarnya apa saja sih Pak kendalanya, maksudnya penolakan seperti apa sih Pak yang muncul? Saya rasa tidak ada maksud ini soal bahkan kita mengusulkan supaya itu bisa dibahas bersamaan nanti ya, bersamaan. Tetapi sekali lagi bahwa komitmen pemerintah dan Anda teman-teman bisa saksikan bagaimana upaya Bapak Presiden Prabowo untuk menegaskan kepada seluruh aparat penegak hukum maupun kepolisian, kejaksaan, KPK untuk menegakkan aturan-aturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Ya, oke ya, cukup ya. Terima kasih. Pak. Tadi saya lewat lift. Ya, tadi alhamdulillah rancangan undang-undang Minerba perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah disahkan oleh DPR dan undang-undang ini sebenarnya sebagai bentuk untuk memberikan rasa keadilan dalam rangka implementasi pasal 33 Undang-Undang 45, di mana selama ini kita tahu bahwa pengelolaan mineral batubara itu hanya dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar. Dan itu lagi. Arahan Bapak Presiden dan perintah undang-undang itu, pasal 33 undang-undang itu adalah harus dilakukan secara pemerataan. Arif. Nah, sekarang UMKM, koperasi itu bisa mendapatkan IUP dengan skala prioritas. Artinya tidak mesti mengikuti tender murni. Yang kedua adalah juga dengan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kita tahu bahwa peran daripada organisasi kemasyarakatan keagamaan dari sebelum merdeka Indonesia sampai dengan merdeka dan mempertahankan kemerdekaan ini kan sangat luar biasa sekali. Tapi apa yang terjadi, kita secara jujur kita harus katakan bahwa ruang-ruang untuk mengoptimalkan mereka dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam kita ini belum maksimal. Nah karena itu kita memulai dari Minerba, alhamdulillah juga sudah. Yang ketiga adalah undang-undang ini juga memastikan bahwa ketika ada perselisihan terhadap satu wilayah IUP
yang seolah-olah bahwa ini menang, yang ini menang. Jadi kalau tidak ada temuannya negara ambil alih. Ini sebenarnya sejalan dengan roh undang-undang pasal Undang-Undang 45 pasal 33 bahwa seluruh kekayaan yang ada pada negara kita, baik laut, darat dan udara, itu semua dikuasai oleh negara. Jadi bukan dikuasai oleh oknum perusahaan tertentu, tapi dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Poin yang keempat juga adalah undang-undang ini memberikan amanah untuk ada ruang kepada perusahaan, kepada BUMN, BUMD atau swasta yang akan ditunjuk oleh pemerintah untuk mereka bisa memberikan perhatian kepada perguruan tinggi di daerah atau perguruan tinggi yang mana saja yang membutuhkan untuk risetnya, untuk kemudian mereka bisa praktek dan atau mungkin tidak menutup kemungkinan untuk beasiswa yang membutuhkan. Nah, kira-kira ini yang isi daripada undang-undang ini dan juga merupakan sebagai respon terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan wilayah lingkungan dan IUPK. Ya. Jadi posisi semua perguruan tinggi bisa dapat IUP untuk tambang ini tidak secara otomatis mendapatkan IUP. tapi semua bisa mengajukan Pak, berarti yang membutuhkan atau pakai Yang usaha, membutuhkan bisa melakukan mengajukan untuk mengajukan agar bisa melakukan kerjasama dalam risetnya, dalam beasiswanya, atau dalam fasilitas kampusnya, itu bisa. Berarti penerima manfaat. Iya, penerima. Contoh katakanlah di Papua. Di Papua itu kan ada Uncen, ya. Mungkin risetnya mungkin kita bisa lewat Freeport. Di Maluku Utara itu kan di sana kan ada Wedabai dan beberapa tambang-tambang lain. Di universitasnya bisa kita dorong untuk kemudian perusahaan-perusahaan itu punya ruang agar teman-teman ini bisa ikut. Begitupun di kampus-kampus di daerah yang memang wilayah tambangnya itu ada. Kriteria universitasnya ada nggak Pak? Kriteria universitas? Apa semuanya Nanti kita pasti ada kriterianya. Ini kan baru undang-undangnya. Kalau Kan? mekanisme pengajuan biasanya gimana Pak? Nanti akan diatur, ya akan diatur. Kita kan baru bahas undang-undang. Setelah undang-undang kan PP baru permen, ya. Nanti kriterianya teknisnya akan itu. Pak, terkait